Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Zaman dari kelompok 8 yang akan menjelaskan masalah anggaran pendapatan dan juga pengeluaran pemerintah dalam perspektif Islam. Yang mana anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang bisa disebut APBN dalam Islam, konsep pengelolaan keuangan negara ini tidak secara eksplisit disebut sebagai APBN. Namun terdapat sistem yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara yang dikenal dengan Baitul Mal. Nah, Baitul Mal sendiri ini berfungsi sebagai kas negara yang menampung semua pendapatan dan pengeluaran negara, yang mana APBN ini rencana keuangan tahunan pemerintah yang memuat perkiraan pendapatan dan juga pengeluaran negara selama 1 tahun. Nah, sedangkan Baitul Mal ini berfungsi sebagai kas negara yang menampung semua pendapatan dan pengeluaran negara. Baiklah, selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan dari Baitul Mal. Yang pertama yaitu zakat. Zakat sendiri merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin atau 8 asnaf dan juga untuk kepentingan umum. Selanjutnya yaitu jizyah. Jizyah ini adalah pajak yang dikenakan pada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai imbalan atas perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh negara. Di mana jika ada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam, maka dia harus dikenakan jizyah untuk biaya keamanan dan perlindungan dari kaum muslimin. Selanjutnya yaitu usyir. Usyir adalah pajak yang dikenakan atas hasil pertanian dan perkebunan. Selanjutnya yaitu kharaj. Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang dimiliki oleh non-muslim. Dalam APBN ini dikenal sebagai PBB, pajak bumi dan bangunan, yang dimana jika seorang non-muslim memiliki tanah di wilayah seorang mukmin, maka dia harus dikenakan pajak kharaj. Selanjutnya yaitu fa'i. Fa'i adalah harta rampasan perang yang diperoleh secara sah dan dibagi secara adil kepada kaum mukminin. Selanjutnya yaitu warisan yang tidak bertuan. Harta warisan yang tidak memiliki ahli waris, maka harta itu akan masuk dalam Baitul Mal. Karena seorang mukmin yang meninggalkan hartanya tanpa seorang ahli waris dan juga surat penjelas, maka harta itu nantinya akan masuk pada Baitul Mal. Selanjutnya yaitu amwal fadlah, yaitu harta warisan yang selanjutnya adalah penggunaan dana Baitul Mal, yang dimana Baitul Mal sendiri memiliki beberapa pengeluaran yang dimana salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, yaitu kebutuhan-kebutuhan seorang fakir miskin, anak yatim, janda dan orang tua renta, yang dimana mereka pastinya membutuhkan kebutuhan hidup untuk keberlangsungan hidup mereka. Selanjutnya yaitu membiayai kebutuhan pemerintah seperti gaji pegawai, pembangunan infrastruktur, dan pemeliharaan keamanan. Pemerintah juga memerlukan dana untuk membangun suatu negara menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu membiayai dakwah dan pendidikan Islam, yang dimana seperti membangun masjid, sekolah, dan juga pesantren. Berikutnya membantu korban yang terkena musibah. Sudah sepantasnya kita sebagai seorang mukmin selalu membantu dan tolong-menolong dalam sesama mukmin, seperti memberikan bantuan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan yang terakhir yaitu membangun hubungan internasional pada negara tetangga, itu juga untuk kepentingan negara, untuk kemajuan negara, seperti memberikan bantuan kepada negara-negara lain yang sedang membutuhkan juga. Selanjutnya yakni prinsip-prinsip dalam mengelola anggaran. Yang pertama yakni keadilan. Distribusi pendapatan dan pengeluaran negara harus dilakukan secara adil dan merata. Yang kedua yakni kebersamaan.
pengelola Baitul Mal harus dilakukan secara bersama oleh seluruh rakyat. Yang ketiga yakni akuntabilitas, di mana pengelolaan Baitul Mal harus dilakukan secara transparan dan akuntabel kepada rakyat. Yang keempat yakni efisiensi, yang di mana pengelolaan Baitul Mal harus dilakukan secara efisien dan efektif. Lanjut, penerapan APBN dalam perspektif Islam. Yang pertama yakni memastikan bahwa sumber-sumber pendapatan negara diperoleh secara halal dan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menggunakan dana APBN untuk membiayai program-program yang bermanfaat bagi rakyat dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga yakni mengelola APBN secara transparan, akuntabel, dan efisien. Yang keempat yakni melibatkan seluruh rakyat dalam proses perumusan dan pelaksanaan APBN. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.